Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1151 sampai bab 1160 di channel Dongeng Donghua. Bab 1151. Tidak ada yang perlu melindungi. Faktanya, kebanyakan orang tidak mengerti pertempuran malam ini. Kelompok Satria keluarga Tudor mengikuti putra tidak sah yang menjanjikan untuk datang untuk bertarung. Ratusan orang dibagi menjadi dua tim, satu tim ditekan dengan mobilitas tinggi. Dan tim lain bersembunyi dalam kegelapan, siap untuk menyerang kapan saja. Mereka telah dipersiapkan dengan sangat baik kali ini, dan semua orang telah menganalisis. Penjaga kafilah harus menjadi anggota ksatria pembakaran, tetapi orang-orang ini tidak mengendarai kuda yang serius, dan mereka tidak membawa beban ksatria pembakaran. Adan persenjataan, sehingga mereka benar-benar ingin buru-buru untuk membunuh, hampir 300 diantaranya dilengkapi dengan kuda perang dan persenjataan. Cukup untuk melawan karavan ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Adapun Mego, tentu saja mereka juga menghitung. Putra yang tidak sah mengambil orang untuk memeriksa medan perang kemarin, dan dia telah membuat rencana menyeluruh. Begitu dia menerobos kamp, dia segera mengepung Mego. Pada saat itu, bahkan jika Mego bisa mengucapkan beberapa mantra, akan bermanfaat untuk kehilangan beberapa nyawa dan mengganti penyihir. Ini seperti seseorang yang memegang pistol, tetapi selama Anda berlari cukup cepat dan jumlah orang cukup, ancaman pistol tidak ada artinya bagi kemenangan akhir. Namun, granat berbeda. Dan ini bukan granat umum, tidak hanya datang dan pergi tanpa jejak, tetapi juga bisa diselipkan ke tangan dan kantong Anda hingga ratusan meter. Siapa yang tahan ini? Selama perang, Lao Su bersembunyi di tempat gelap untuk membantu Ren Xiaosu menemukan seseorang untuk ditemukan. Mei Ge melantunkan mantra untuk menutupi, dan ketika granat dilempar satu persatu, keseimbangan pertempuran sudah miring. Ren Xiaosu tidak berniat untuk tinta, dan dia berlari skala besar untuk menyiksa sekelompok anak-anak. Tinta hanya tidak menghormati dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, kelompok anggota keluarga Tudor ini terpana dan terkutuk, mereka tidak tahu bagaimana melawan jika mereka ingin melawan. Bahkan, anak muda juga memiliki keterampilan membunuh. Ayahnya mengakui bahwa jika dia tidak berhasil pada akhirnya, dia akan bergegas masuk dan mati. Selama anak haram itu meninggal di kamp, maka ayah kandungnya dapat datang melalui darah mengikuti teknik pemanggilan dan mencoba mengambil kehidupan Mego dengan cara tercepat. Jika ini terjadi, ayah liar anak haram itu berjanji akan memasuki silsilah. Ini kedengarannya konyol, tetapi anak yang tidak sah ini sangat bersemangat, sepertinya memasuki silsilah adalah hal yang sangat mulia baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa memasukkan anak yang tidak sah ke dalam silsilah bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh ayah liar. Semua dalam semua, ini hanya penipuan. Yang membuat orang sedih adalah bahwa ketika ayah ini berbohong kepada putranya untuk mati, tidak ada belas kasihan dalam suasana hati. Pada akhirnya, pengepungan Mego tidak berhasil. Pada saat anak haram meninggal, ayah kandungnya ingin datang melalui teknik pemanggilan darah. Akibatnya, kepala patung es terkondensasi, dan kepala ini diikuti oleh granat meledak. Pada saat ini, Mego dikelilingi oleh sekelompok teman sebaya yang kurang informasi. Semua orang memujinya dengan semua kata-kata pujian yang bisa dia bayangkan, membuat Mego sedikit kewalahan. Yang lain memohon Mego untuk berbicara tentang perincian dan berbicara tentang apa itu sihir-sihir. Pada saat ini, Mego bahkan lebih bingung. Mago berani menjamin bahwa dialah yang paling ingin tahu kebenaran. Karena itu, ketika Mago tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa tersenyum dan senyumnya kaku. Dari awal hingga akhir, Qian Weining hanya berkata kepada Tuan Ma bahwa dia telah bekerja keras dan tidak meminta apa-apa. Di mata Qian Weining, ini seperti perjuangan antara keluarga Norman dan keluarga Tudor. Dia tidak mau berbaur dengan apapun. Presiden Qian ini hanya memikirkan satu hal di hatinya,
bagaimana dia bisa menyingkirkan Mego. Baginya, Mego adalah bom waktu di tim. Misalnya, malam ini, ia meninggal karena lebih dari 30 bawahan, tetapi Mei Ge masih tidak kentut. Qian Weining bahkan bertanya-tanya apakah bawahannya akan mati sebelum mereka bisa mencapai kota Gen. Kapan saatnya tiba untuk menyelesaikan tugas? Mungkin dia sendiri mati di jalan juga. Dalam keributan, Ren Xiaosu bersandar pada kereta dan melihat semua orang menyimak channel Dongeng Donghua sambil tersenyum. Tiba-tiba dia dan penyihir kecil An saling berhadapan. Dan kemudian An dengan cepat masuk ke kereta. Wanita parubaya Chen Jingsu bertanya, apakah Mego mengatakan sesuatu? Tidak, An menggelengkan kepalanya. Banyak orang bertanya padanya apa itu sihir, tetapi dia tidak mengatakannya. Mereka dapat berbicara bahasa penyihir. Ini adalah kursus wajib sejak kecil, tetapi mereka tidak tahu apa mantra ledakan udara, dan Mego secepat mulutnya terbakar, menyebabkan An dan yang lainnya tidak mendengarkan Mego sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Karena itu, mereka tidak dapat menentukan apakah itu adalah ledakan udara nyata. Aku tidak menyangka penyihir kecil seperti ini menjadi tuan yang tersembunyi, gumam Chen Jingsu. Apakah benar-benar ada keluarga Norman di belakangnya? Tapi kami juga telah menyelidiki Mego, dia memang penyihir marginal, dan bahkan jika keluarga Norman membantunya. Tidak ada cara untuk mempromosikan penyihir marginal ke penyihir hebat dalam 2 tahun, Bibi, Anda memiliki kecocokan dengan Mego ini apa peluangnya? Chen Jingsu menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan sihirnya yang sangat kuat. Jika dia ternoda sekali, dia akan mati atau terluka. Terlalu berbahaya untuk berurusan dengan orang seperti ini. Tentu saja, wabah tinggi juga merupakan salah satu alasan mengapa keluarga Norman bisa mendapatkan pijakan di negara penyihir. An bergumam, pertama, Ren Xiaosu yang aneh muncul, dan sekarang Mego yang aneh muncul. Aku selalu merasa seperti ini terjadi, kita mungkin tidak dapat mencapai kota Gen dengan lancar. Semua yang datang untuk membunuh Mego orang-orang dari keluarga Tudor, dengan karakter keluarga Tudor yang harus dilaporkan. Akan takut untuk mengirim penyihir besar secara langsung di waktu berikutnya. Petik 2. Mendengar ini, Chen Jingsu juga mengerutkan kening, ini benar-benar berbahaya. Haruskah kita meninggalkan tim terlebih dahulu? Kata An, Ren Xiaosu itu juga akan pergi ke Gen City. Dia juga memberitahumu untuk meninggalkan tim sebelumnya, lalu mari kita tunggu dia di Gen City. Pergi ke gerbang kota dan tinggal di sana, Anda selalu dapat menemukannya. Chen Jingsu berkata sejenak, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kita tidak bisa meninggalkannya sekarang. Jika itu benar-benar berbahaya, kita harus melindunginya. Chen Cheng dan An tidak tahu apa yang bisa membuat orang menangis, tetapi Chen Jingsu tahu itu. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa meninggalkan orang yang diduga sebagai pendiri? Chen Cheng berkata dengan tiba-tiba, tapi kamu telah memperhatikan bahwa Ren Xiaosu tidak melakukan apa-apa. Dia sangat santai sepanjang perjalanan. Aku curiga dia sedang menunggu penyihir besar datang. An mengenang pengejaran Ren Xiaosu tentang mereka di kota Vadus. Remaja itu tidak tergesa-gesa di kota besar, dan akhirnya memblokir mereka di toko pandai besi, dan memiliki cara yang sangat aneh. Dugaan Chen Cheng konyol. Lagi pula, siapa yang akan duduk diam melawan penyihir hebat, adalah orang kuat yang telah berlatih sihir selama 1 atau 2 dekade, yang sangat berbahaya. Tetapi tanpa tahu mengapa, An tiba-tiba merasa bahwa Chen Cheng mungkin menebak dengan benar. Chen Cheng memandang An dan Chen Jingsu dan berkata, saya pikir dia mungkin tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi. Bab 1152, Sanksi Pribadi. Ketika sepi di malam hari, ketika semua orang tidur, Mego tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, kuda-kuda yang ketakutan telah ditenangkan oleh Qian Weining dan yang lainnya, dan seluruh kam tenang, sehingga Mei Ge dan Ren Xiaosu harus menurunkan suara mereka. Ren Xiaosu melirik Mego, tetapi tidak menjawab pertanyaan Mego, apa impianmu? Mimpi, Mei Ge berkata, pada saat ini dia sepertinya berpikir bahwa Ren Xiaosu adalah mentor hidupnya. Ya, mimpi, ulang Ren Xiaosu. Aku tidak punya mimpi, bisik Mego,
harapan terbesarku semasa kanak-kanak adalah berharap ayahku akan berhenti bertaruh dengan batu dan mengejar impian penyihirnya. Apakah kamu pernah berbicara dengan ayahmu? Ren Xiaosu bertanya. Aku berbicara, tetapi dia mengatakan bahwa selama tidak ada penyihir dalam keluarga, kekayaan seluruh keluarga tidak lain adalah kantong uang orang lain, dan yang lain bisa mengambilnya. Kata Mega dengan suara rendah. Tentu saja aku mengerti ini sebenarnya, kekuasaan adalah kastil yang membela uang, jika tidak uang hanya akan menghilang seperti pasir isap. Sebenarnya membeli mata yang benar-benar nyata hanyalah penipuan yang dibuat oleh organisasi sihir, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Dan itu secara khusus dirancang untuk menargetkan kelas menengah seperti kamu. Yah, saya mengerti, kata Mega. Anda bertanya kepada saya mimpi apa yang saya miliki, tetapi saya tidak punya mimpi atau ambisi sama sekali. Tetapi saya menjadi tukang sihir dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan ayah saya untuk menukar hidup saya, jadi saya memutuskan apa yang harus dilakukan. Anda harus mencampur-adukkan diri Anda. Ren Xiaosu diam-diam mengatakan bahwa tanpa mimpi dan ambisi, Daxing Northwest Brand membutuhkan bakat seperti itu. Benar, Ren Xiaosu, apa kamu punya mimpi? Mei Ge bertanya sebaliknya. Aku, Ren Xiaosu mengingat dengan senyum dan berkata, aku juga tidak. Aku dulu ingin tinggal bersama saudara lelakiku, tetapi sekarang aku ingin hidup dengan sekelompok orang, mengatakan bahwa mimpiku tidak dapat dibicarakan. Orang-orang kecil, hanya saja saat-saat itu mengharuskan saya muncul, dan saya akan muncul. Menyimpulkan kehidupan Ren Xiaosu selama 19 tahun terakhir ini memang seperti rumput bebek yang tersapu ombak. Tempat-tempat yang dikunjunginya bukan dipaksa untuk dikunjungi, melainkan dipaksa untuk dikunjungi. Bagi Li Yang, ke Dataran Tengah, ke Gunung Suci, ke Gunung Zuoyun, ke Zhou, dia tidak punya pilihan. Hanya Northwest yang mengambil keputusan ini dengan serius. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bahkan orang-orang dengan latar belakang terkenal seperti King Huang, Luolan, dan Yang Xiaojin harus berjuang di era ini. Telah menjadi berkah selama 3 kehidupan baginya untuk menjadi seorang anak laki-laki pengungsi. Di era ini, setiap orang memiliki kesedihan masing-masing, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah pergi ke hulu ketika Anda tenggelam. Sampai Anda berjuang untuk keluar dari air dan menghirup udara segar. Tetapi hal yang paling menyedihkan adalah ketika Anda berpikir Anda aman, gelombang berikutnya mungkin sudah datang. Mego bertanya lagi, apa tujuanmu datang ke negara sihir? Ren Xiaosu memikirkannya dan menjawab, tidak masalah jika aku memberitahumu. Awalnya, aku ingin menghancurkan kerajaan sihir, tetapi kemudian ketika aku bertemu denganmu, aku berubah pikiran. Sekarang rencanaku adalah mendukungmu untuk mengelola kerajaan sihir. Mego merasa bahwa dia pasti gila, dia mendengar kata-kata yang meremehkan tetapi sangat keras dari suatu populasi. Mego merendahkan suaranya dan berteriak, apakah aku gila atau kamu gila, menghancurkan kerajaan sihir? Dukung aku untuk mengelolanya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan keluarga sihir itu. Kali ini, Ren Xiaosu akhirnya mengutarakan pikirannya dengan cara yang adil dan jujur. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Northwest. Hitung waktu, dari saat orang-orangku tahu bahwa aku disandera, sudah ada hampir sebulan, mereka seharusnya ada di jalan. Mei Ge membeku sejenak, siapa? Mereka yang ingin bergabung denganku dalam membalikkan negara penyihir. Setelah Mei Ge tertegun untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menemukan bahwa isi obrolan itu memiliki lingkaran besar. Dia masih tidak tahu bagaimana Ren Xiaosu membunuh orang-orang itu. Pada malam hari, 200 tentara lain yang menyerang karavan pergi tanpa terluka. Mereka menunggang kuda perang ke utara dan menghindari semua jalan. Mereka tampaknya memiliki kemampuan nabi yang tidak dikenal. Mereka dapat melarikan diri dari pendirian keluarga Winston. Pos pemeriksaan. Kelompok orang ini telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bersembunyi di wilayah keluarga Winston selama bertahun-tahun. Dan wajar untuk mengetahui bagaimana keluarga Winston akan menghadapi perubahan. Jadilah ksatria pertama yang berhenti berbaris di pegunungan, turun. Setelah itu, lebih dari 200 ksatria semua melompat dari kuda, dan kemudian menarik belati dari pinggangnya untuk menembus leher kuda. Suara kuda-kuda jatuh keras,
dan kemudian mereka menuruni gunung. Kuda-kuda tidak bisa bangun. Kuda-kuda ini lebih baik ditinggalkan di sini daripada diserahkan kepada keluarga Winston. Anda tahu, kuda tahun ini sangat berharga. Tetapi yang paling penting adalah bahwa jika mereka tidak membunuh kuda perang ini, mereka akan membawa keluarga Winston ke tempat di mana semua orang bersembunyi sampai keluarga Winston menemukan mereka. Tentu saja kuda tidak tahu apa-apa, mereka pulang saja. Sebelum fajar, kelompok satria dengan penuh semangat melintasi pegunungan Kerdil, berjalan selama hampir puluhan kilometer, dan akhirnya menemukan sebuah desa kecil saat fajar. Orang-orang di desa tidak panik ketika melihat mereka. Seorang pria parubaya yang terlihat seperti petani membawa mereka ke desa tanpa sepatah kata pun. Seorang kesatria menuju menyambut penduduk desa, mempersiapkan pakaian dan kereta. Kami keluar dari wilayah keluarga Vos. Setelah itu, seluruh desa sibuk. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa desa kecil yang tersembunyi di pegunungan di wilayah Winston ini sebenarnya adalah stasiun transit evakuasi yang telah diatur oleh keluarga Tudor. Hanya lebih dari 100 km dari wilayah keluarga Vos, dan selama mereka cukup cepat, mereka dapat tiba dalam 1 hari. Ketika saatnya tiba, keluarga Vos secara alami akan membantu mereka memblokir pengejaran Winstons. Menghadapi keluarga Tudor, keluarga Vos sangat rendah hati seperti keluarga Winston menghadapi keluarga Berkeley. Ksatria berkepala datang ke gubuk terpencil dan menutup pintu. Dia berkata kepada pemuda di dalam, "Saya ingin menyampaikan informasi." Setelah itu, pemuda itu hanya ragu-ragu, lalu menarik belati, memotong pergelangan tangannya, dan membiarkan darah membentuk formasi darah yang aneh di tanah. Setelah patung es mengembun, kesatria itu berkata dengan satu lutut, "Ya Tuhan, Kyle Jefferson William Tudor, misinya gagal." Namego menguasai peledakan udara keluarga Norman. "Ini adalah keluarga Norman, perangkap." Patung es itu berkata, "Mengerti, kamu tidak aktif di wilayah Vos. Aku akan membawa seseorang untuk menghukum diriku sendiri." Bab 1153. Nama Tengah. Apakah ada kebiasaan dalam organisasi sihir? Beri aku bicara, hanya untuk menghabiskan waktu, kata Ren Xiaosu kepada Mego. Hari ini, Mego tidak lagi mengendarai mobil, tetapi langsung berkendara berdampingan dengan Ren Xiaosu. Karena Qian Weining dan yang lainnya menderita banyak serangan dan perampingan, banyak kuda yang dikosongkan. Pada saat ini, hanya domba yang sedang mempelajari bahasa sihir, Li Chenggong dan Liu Ting, yang tersisa di kereta. Mego berpikir sejenak dan berkata, itu benar-benar memiliki kebiasaan yang lebih menarik, nama tengah. Ren Xiaosu membeku sesaat, nama tengah saya juga lihat dalam bacaan Middle Earth. Dikatakan bahwa beberapa tempat di luar Middle Earth akan mengambil nama dada atau arti nama di tengah, sehingga nama-nama tempat itu akan sangat panjang. Beberapa penyihir memiliki nama tengah yang panjang. Mego menjelaskan, alasan mengapa saya mengatakan kebiasaan ini menarik adalah karena nama tengah ini terkait dengan sihir yang mereka kuasai. Mata Ren Xiaosu berbinar, secara khusus. Misalnya, nama tengah William adalah karena William adalah penyihir pertama dalam keluarga Tudor yang menemukan pemanggilan darah. Jika seorang penyihir sangat pandai dalam pemanggilan darah, ia akan menambahkan William ke nama tengahnya untuk menunjukkannya. Kemampuan sendiri, jelas Mego. Ren Xiaosu menghancurkan mulutnya, apakah itu sangat jujur? Mei Ge tidak bisa menahan tangisnya, ini bukan ketulusan, ini adalah kemuliaan. Anda harus memahami bahwa pemikiran penyihir memang berbeda dari yang ada di dunia tengah. Misalnya, orang-orang di dunia tengah yang telah berimigrasi sebelumnya tidak akan membuka hadiah di depan orang lain. Ini untuk membuka hadiah secara langsung. Ren Xiaosu dengan jijik berkata, saya bisa mengerti pembukaan hadiah, tapi saya langsung mengekspos kekuatan saya di tengah, dan saya tidak akan menerimanya. Di bagian Middle Earth itu, semua orang ingin menyembunyikan cara dan kekuatannya. Setelah diketahui kartu Hall, mudah untuk kalah dalam pertempuran. Ren Xiaosu merasa bahwa jika musuh tahu bahwa ia memiliki gerbang bayangan, pedang hitam, Laosu, penembak jitu hitam, Pop Poker, Crush City, penembak kentang, mata hitam sejati. Saya berharap Anda bahagia dan... sepertinya masih sangat tidak baik untuk berurusan dengan dirimu, lagi pula, aku memiliki terlalu banyak kemampuan.
Tetapi jika itu adalah kemampuan Wang Chongyang dan Zhang Baogen untuk diketahui, memang mudah untuk ditargetkan. Karena itu, dalam pandangan Ren Xiaosu, ini mirip dengan alasan bahwa keuangan tidak bersalah. Anda tidak memiliki kemampuan untuk memberitahu orang lain apa yang harus Anda lakukan, betapa baiknya menyembunyikan dan menyembunyikan orang-orang Yin. Ren Xiaosu memandang Mei Ge, apakah ada nama tengah lainnya, bicarakan sihir mereka yang sesuai. Yah, kata Mega, dan Jefferson, penyihir pertama yang menemukan pecahan es, dan Chris, penyihir pertama yang menemukan bintang meteorit jatuh. Ternyata begitu, Ren Xiaosu mengangguk. Sebenarnya, sebagian besar nama penyihir tidak sepanjang yang diharapkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebagian besar penyihir hanya berspesialisasi dalam satu atau dua kerajinan sihir, jadi nama tengah paling banyak satu atau dua, kata Mego. Tentu saja, ada beberapa penyihir dengan nama yang sangat panjang. Pernahkah Anda membaca buku penyihir? Ada seseorang bernama Logan, Benjamin, Jefferson, Alexander, Owen, Foss. Ren Xiaosu membeku sejenak, apakah nama air seperti itu? Mego menjelaskan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki begitu banyak sihir. Dia adalah salah satu scammer terbesar di awal bencana. Banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dan melihatnya dengan banyak nama tengah, berpikir bahwa dia pandai banyak sihir, dan dia menghormatinya secara tidak normal. Belakangan diketahui bahwa ia yang terbaik dalam penipuan. Ren Xiaosu tiba-tiba teringat dokter yang ditemuinya di kota pasar nomor 113. Pada saat itu, ia ingin membuat obat pihak lain, sehingga ia memerankan keterampilan menyombongkan diri. Kemudian istana mengingatkan dirinya sendiri bahwa pihak lain tidak punya obat. Ya, kata Ren Xiaosu dengan emosi kepada Mego, nama yang ditulis bersama itu juga dapat digunakan untuk menyombongkan diri, dan semua orang akan mempercayainya. Ya, meskipun nama tengah ini dapat digunakan sebagai referensi, itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya, Mei Ge melirik Ren Xiaosu. Orang-orang di negara sihir tidak sejujur yang Anda kira. Beberapa orang akan menggertak, dan beberapa orang memilih untuk bersembunyi. Keahlian si pembunuh. Tentu saja, kebanyakan orang tidak memalsukan dalam hal ini, karena kebanyakan penyihir mengira ini adalah kemuliaan. Orang-orang di negara sihir tidak jujur tentang hal ini, dan Ren Xiaosu sudah lama mengajarkannya, jadi dia tidak akan menilai siapa yang bisa melakukan sihir berdasarkan nama tengah. Bisakah orang jujur meracuni Russell? Orang yang tulus akan menekan orang-orang yang membantu diri mereka sendiri setelah bencana. Tidak akan. Jika orang-orang dari negara penyihir ini benar-benar tulus, maka itu akan sedikit bersalah bagi Ren Xiaosu untuk melakukan sesuatu, tetapi pada kenyataannya. Jika orang-orang dari negara penyihir mempertahankan hidup mereka sendiri, Northwest dan di sini tidak akan menempa kebencian berdarah lebih dari 100 tahun. Dimengerti, kata Ren Xiaosu. Jadi, siapa nama lengkapmu? Mego ragu-ragu dan berkata, Mego Smith. Tunggu, siapa nama tengahmu? Ren Xiaosu bertanya haha. Mego menjelaskan dengan sakit gigi, saya tidak memiliki sihir yang baik. Itulah nama tengah yang hanya bisa saya tambahkan setelah menjadi seorang penyihir. Sayang sekali, Ren Xiaosu menyesal. Maaf pamanmu. Pada saat ini, wajah Mei Ge panas, dan dia merasa seperti sedang dieksekusi di depan umum. Meskipun setiap orang memiliki hubungan yang baik dan sudah menjadi teman, kemampuan Ren Xiaosu untuk menusuk hatinya sangat mudah. Hampir tengah hari, karavan akhirnya tiba di kota Winston. Dibandingkan dengan kota-kota selatan yang penting seperti Vaduz, kota Winston agak usang, diketahui bahwa ini adalah pusat politik keluarga Winston. Tetapi hasilnya tidak sebagus kota pembantu dari keluarga Berkeley. Jadi tidak mengherankan bahwa keluarga Winston akan tunduk pada keluarga Berkeley. Ren Xiaosu berkata kepada Mei Ge, kamu kembali ke kereta, seseorang di kota ini mungkin menginginkan hidupmu, jangan terlalu publik. Selama percakapan, Chen Cheng berlari dari belakang ke Ren Xiaosu. Dia memandang Mei Ge di sebelahnya, aku akan memasuki kota sekarang. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ayo pergi dan katakan itu. Tidak, kata Ren Xiaosu, aku pengikut Lord Mego. Katakan saja sesuatu padaku, jangan menghindari Lord Mego. Chen Cheng ragu-ragu dan berkata, jika Anda tertarik,
sampai jumpa di gerbang stasiun malam ini pukul 10 malam ini. Kami akan mengajak Anda bertemu beberapa orang. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, siapa? Chen Cheng secara misterius berkata, jangan bertanya sekarang, saya yakin Anda akan tertarik, ingat, datanglah sendirian. Itu tidak akan berhasil, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan, aku harus membawa Xiao Mei. Chen Cheng terkejut, siapa Xiao Mei? Mei Getiking menjawab, ini aku. Oh, Chen Cheng memandang Ren Xiaosu, mengapa saya harus membawanya? Seseorang ingin membunuhnya. Tentu saja, saya adalah pendukung. Saya harus selalu menjaganya, Ren Xiaosu menjelaskan sambil tersenyum. Chen Cheng menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, jika kamu pikir dia dapat dipercaya, tidak masalah jika kamu mengambilnya. Tapi aku mengingatkanmu bahwa dia mungkin anggota keluarga Norman. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan, dia tidak. Itu bagus. Bab 1154. Haruskah kita lari? Ren Xiaosu tidak tahu siapa yang ingin dibawa Chen Cheng untuk dilihatnya, tetapi dia tertarik pada kelompok pemburu hadiah ini. Masih ada 2 petunjuk yang tidak ditemukan di istana sekarang, itu harus mendarat pada kelompok pemburu hadiah ini. Ren Xiaosu merasa bahwa tugas penghargaan kali ini akan sangat istimewa. Di masa lalu, dia belum melakukan tugas yang begitu lama. Siapa ini? Mak bertanya dengan rasa ingin tahu, aku biasanya melihatmu berlari dengan kereta mereka, dan mengira kau tertarik pada gadis kecil atau wanita itu. Kamu tidak bisa bicara omong kosong, Ren Xiaosu mengangkat alisnya, aku punya seseorang yang aku suka. Jika kamu berbicara begitu omong kosong, mudah untuk mendapat masalah. Lalu siapa mereka? Mago bertanya. Pemburu hadiah, jawab Ren Xiaosu. Ah, Mei Ge menatap Ren Xiaosu, dan kemudian kembali menatap punggung Chen Cheng, datang ke sini untuk membunuhku. Jika aku datang untuk membunuhmu, bisakah aku membiarkan mereka hidup sampai sekarang? Ren Xiaosu tertawa dan berkata, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Ketika kamu masih kecil, kamu menggunakan panah otomatis untuk menembak katak. Mei Ge dengan marah berkata, aku hanya mengikat panahku hanya untuk berpura-pura tidak mengambilnya untuk menembak katak. Aku menunjukkan kepadamu surat cintaku, bukan untuk membuatmu menertawakan aku di masa depan. Lalu mengapa kamu pergi untuk menangkap katak? Tanya Ren Xiaosu. Apakah sudah waktunya untuk berbicara tentang katak? Pemburu hadiah, kata Mega dengan marah, maksudmu, mereka adalah orang-orang yang dicari oleh organisasi sihir. Berbahaya untuk bergaul dengan mereka. Seluruh organisasi sihir adalah menginginkan mereka, jika organisasi sihir tahu bahwa kita bercampur dengan mereka, kita sudah selesai. Kamu tidak bergaul dengan mereka, seseorang masih ingin membunuhmu, sejak pacar kecilmu diam-diam mengirimimu uang, itu sudah hancur, kata Ren Xiaosu dengan sembarangan. Tenang, mereka bersembunyi dengan sangat baik, selama jika Anda tidak memberitahu orang lain, mereka tidak akan diekspos. Tunggu, saya ingat Anda bertanya kepada para pemburu hadiah sebelum berangkat di Yorkshire. Ya, yang ditanya di menara penyihir saya, Anda melihat mereka pada waktu itu. Mega berkata dengan curiga. Anda berada di mana Anda melihat mereka? Apa yang Anda ketahui tentang kasus pembakaran malam sebelum keberangkatan? Petik 2. Hah, benarkah? Ren Xiaosu berkata. Mungkin kamu salah ingat, jangan keluar dari topik, mari kita bicara tentang pemburu hadiah sekarang. Kamu pergi bersamaku di malam hari untuk menyelamatkanmu dari dibunuh oleh seseorang di pos. Oh, kata Mega, mengatakan yang sebenarnya bahwa dia benar-benar tidak berani sendirian sekarang. Ada terlalu banyak orang yang ingin menyimak channel Dongeng Donghua dan membunuhnya di sepanjang jalan. Hanya dengan Ren Xiaosu dia bisa mendapatkan sedikit rasa aman. Pos di Winston City juga sedikit usang daripada Vadus. Mego membayar kamar terbaik untuknya dan Ren Xiaosu, tetapi setelah masuk, Ren Xiaosu masih bisa mencium bau apak, dan Ren Xiaosu bisa melihatnya sekilas. Melihat kotoran tikus di tanah, ruangan ini dibuat jelas bahwa sering dilindungi oleh tikus. Ada lubang di selimut, dan gelas-gelas di rumah semuanya berdebu, jika Anda ingin pergi ke toilet. Anda harus berlari 200 meter ke toilet kering di halaman belakang, bau toilet tidak bisa membuka mata Anda.
Harus dikatakan bahwa kondisi sanitasi dari seluruh negara penyihir terlalu miskin, meskipun wisma di sisi barat laut juga bobrok, situasi ini belum terjadi. Kota seperti ini tanpa sistem sewerage benar-benar tertinggal jauh di belakang Northwest pada intinya. Ren Xiaosu dan Mei Ge tinggal di lantai 1. Pada jam 10 malam, Ren Xiaosu membawa Mei Ge dan diam-diam keluar dari jendela belakang, dan tidak pergi ke pintu masuk utama. Stasiun ini ditutupi dengan lantai kayu. Beberapa orang akan mengeluarkan suara berderit ketika mereka melewati koridor. Jika dia dan Mego akan berjalan dari pintu masuk utama, seluruh karavan akan tahu bahwa mereka telah pergi. Hanya saja Ren Xiaosu tidak tahu bahwa sekitar 1 jam setelah mereka pergi, seseorang merayap di sepanjang halaman belakang ke jendela dia dan Mego. Qian Weining menyelinap dengan kucing perutnya di pinggangnya, dan dia juga memegang 2 pipa nanmu tipis di perutnya. Apakah mereka yakin mereka tertidur? Qian Weining bertanya dengan suara rendah. Ya, orang-orang kita menatap pintu untuk waktu yang lama, dan tidak ada gerakan di 2 kamar ini selama 1 jam, katanya, pasti tertidur. Lalu, apakah obatnya sudah siap? Persiapkan, Yao Bo baru saja menyesuaikan obatnya, obat dalam 2 tabung ini sudah cukup untuk membiarkan mereka tidur sampai besok sore, ketika kita sudah pergi, katanya. Ya, kata Qian Weining sambil tersenyum, saya dapat yakin bahwa Anda melakukan sesuatu. Setelah selesai berbicara, dia menggunakan korek api untuk menyalakan obat di pipa nanmu, lalu dia mengarahkan mulutnya ke ujung pipa nanmu. Dan dengan lembut membakar asap yang membakar ke rumah Ren Xiaosu di sepanjang celah jendela. Asapnya tidak berbau, melainkan aroma. Orang di rumah itu hanya perlu bernapas sekali dan akan segera tertidur lelap. Pada saat ini, Qian Weining membawa orang ke tempat lain, hanya untuk membiarkan Ren Xiaosu dan Mei Ge tidur nyenyak di sini, dan tidak pernah mengikuti karavan lagi. Kemudian biarkan Mego mengikuti karavan, dan mereka telah dihancurkan oleh keluarga Tudor sebelum mereka mencapai kota Gen. Berpikir tentang Qian Weining di sini juga sangat marah. Jelas mereka memiliki misi untuk pergi ke utara, tetapi tujuan misi belum terlihat, dan jaring telah memblokir bencana untuk orang lain. Maka tidak ada kentut untuk orang lain, dan Anda telah banyak menderita dari sisi ini. Apa namanya? Setelah orang kepercayaan itu meniupkan asap ke dalam 2 kamar, Qian Weining dan orang kepercayaan diam-diam menunggu di bawah dinding. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang ini, jadi dia dan orang kepercayaan hanya bisa melakukannya sendiri. Cuaca di bulan Juni sudah sangat panas, dan ada perasaan gerah di malam hari. Nyamuk di halaman belakang stasiun itu seperti koin. Qian Weining bertanya, berapa lama obat ini berlaku? Seharusnya hal itu sudah terjadi sekarang, katanya, saya akan memeriksanya, Pak. Yah, hati-hati, desak Qian Weining. Dia mendorong membuka jendela rumah dan melompat. Segera setelah dia masuk, dia memeriksa kembali, Tuan, tidak ada orang di rumah. Qian Weining terkejut di dalam hatinya. Dia buru-buru melompat ke rumah untuk memeriksa, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang memindahkan tempat tidur di rumah. Jelas bahwa dia pergi diam-diam setelah memasuki pos. Dia berlari ke rumah Mego lagi dan menemukan bahwa Mego sudah pergi. Qian Weining menderita sakit gigi dalam sekejap. Apakah begitu sulit untuk menyingkirkan Mego? Apa? Dewasa, kemana kamu bilang mereka bisa pergi? Dia berkata dengan ragu, Mek tidak punya kenalan di Winston. Aku tahu kemana mereka pergi, Qian Weining berkata dengan dingin. Bukankah aku tidak mengatakan itu sebelumnya, dia adalah anggota keluarga Norman. Dan sekarang harus pergi untuk bertukar intelijen dengan mata-mata Norman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya. Qian Weining menghela nafas, apakah kita akan melarikan diri? Bab 1155. Posisi yang solid. Malam musim panas sedikit gerah, dan Ren Xiaosu dan Mei Ge mengikuti Chen Cheng dan berjalan melewati banyak gang kecil di kota Winston. Chen Cheng memberi kedua lelaki itu jubah hitam, kenakan jubah itu. Ketika memasuki kota hari ini, banyak orang melihat penampilan Anda, terutama Tuan Mego. Pada saat ini, jika ditemukan bahwa Anda diam-diam akrab di tengah malam, saya khawatir keluarga Winston akan segera menyelidiki. Ren Xiaosu dengan santai mengenakan jubah di tubuhnya, dan mengambil jubahnya.
Mei Ge melirik Ren Xiaosu, dan mengatakan bahwa barang-barang itu tampaknya sangat terampil dalam perilaku bersembunyi. Dalam keheningan, dia juga mengenakan jubah. Ada awan gelap yang berangsur-angsur di langit, dan dari waktu ke waktu Anda bisa mendengar guntur tumpul bergulung di atas awan. Di awal musim panas, ini pasti hujan deras. Chen Cheng berkata, tepat, tidak ada yang bisa menemukan kita setelah hujan lebat. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan maju. Ren Xiaosu dengan tenang bertanya, kamu belum mengatakan siapa yang ingin kamu tunjukkan kepada kami. Kamu akan tahu di mana kamu berada, jawab Chen Cheng dengan suara rendah, kenapa, takut bahaya. The First Order, jawab Ren Xiaosu, saya khawatir Anda dalam bahaya. Chen Cheng. Selama pembicaraan, langkah kaki terdengar dari jalan, Chen Cheng membawa Ren Xiaosu dan mereka bersembunyi di bayang-bayang gang. Tidak ada lampu jalan di malam hari di negara penyihir, yang kebetulan memudahkan penguntit untuk datang dan pergi. Ada 6 orang yang berjalan dan berbicara tentang daging, masing-masing membawa lampu minyak tanah, pedang panjang di pinggangnya, seragam keluarga Winston dan topi militer tinggi. Ini adalah prajurit patroli di kota. Setelah orang-orang ini pergi, Chen Cheng mengambil langkah lain. Ren Xiaosu melihat tanda-tanda jalan berbintik yang lewat, Jalan Bailey, Jalan Rum, Jalan Baige. Chen Cheng akhirnya berhenti di Jalan Tulip 18. Lempengan batu di jalan panjang, seperti potongan-potongan coklat disambung bersama, menyebar. Bangunan-bangunan di pinggir jalan tidak lebih dari 2 atau 3 lantai, dan bangunan-bangunan itu dihiasi dengan lengkungan. Jendela-jendela tampak sunyi dan tenang. Chen Cheng pergi ke Jalan Tulip No. 18, namun alih-alih mengetuk pintu, dia langsung mengeluarkan mata oranye aslinya dan meletakkannya di mata pintu kucing. Mata penglihatan sebenarnya bersinar sedikit, dan mata kucing di pintu sepertinya merasakan panggilan kekuatan, dan berbalik sedikit, mengklik dengan sekali klik, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka. Chen Cheng berjalan ke jendela melengkung di sebelah pintu. Dia tersenyum kembali pada mereka berdua, dan kemudian berlari melintasi jendela ke arahnya. Dalam sekejap, Chen Cheng menghilang. Mego berbisik, apakah dia masih penyihir? Yah, Ren Xiaosu menegaskan, dan matanya yang benar-benar memiliki penglihatan lebih tinggi dari levelmu. Jika kamu bergabung dengan mereka, kamu tahu, pemburu bayaran yang telah dikelilingi dan ditekan lebih baik daripada kamu. Mego. Ren Xiaosu melanjutkan, berbicara tentang cara untuk mencari alasan bagi Anda untuk berubah menjadi mata penglihatan benar yang lebih maju. Orang tua yang memegang sepotong mata penglihatan benar putih akan ditinggalkan. Sekarang Mei Ge sudah menjadi miliknya, Ren Xiaosu tentu harus menemukan cara untuk mengemasnya dengan sopan. Mei Ge sendiri mungkin belum tahu bahwa kebaikan dan kebodohannya telah dikenali oleh Ren Xiaosu. Dapat dikatakan bahwa ia telah dengan kuat memantapkan posisinya di hati Ren Xiaosu. Bagaimana kalau kita masuk? Bisik Mego. Sihir macam apa ini? Ren Xiaosu memandangi jendela dengan penuh minat. Jangan katakan bahwa sihir lebih misterius fungsinya daripada kemampuan luar biasa Bumi Tengah, terutama karena ia sudah memiliki sistem yang matang dan warisan. Jika serangkaian hal ini dapat dibawa kembali ke dunia tengah, kerja intelijen dapat membuat kemajuan terobosan. Saat ini, transmisi informasi di Middle Earth pada dasarnya bergantung pada sarana teknologi seperti radio, tetapi jika personel intelijen telah menguasai ilmu sihir sederhana, transmisi informasi akan semakin halus. Selain itu, pasti ada dunia lain di belakang jendela di depan Anda. Tempat semacam ini hanya cocok untuk rumah persembunyian. Semua organisasi di dunia tengah terbiasa melawan mata-mata dengan teknologi, tetapi ketika ilmu sihir muncul, orang-orang itu mungkin akan lengah. Tentu saja, cara keluarga Tudor menyampaikan informasi melalui pemanggilan darah ditakdirkan gagal di barat laut. Bukan untuk mengatakan betapa sulitnya sihir ini, tetapi tidak ada begitu banyak anak yang terbuang. Menurut Mego, ada ratusan penyihir laki-laki dalam keluarga Tudor yang merupakan ahli waris laki-laki utama. Dengan ukuran pewaris ini, memang mungkin untuk menggunakan anak-anak sebagai alat intelijen. Harus dikatakan bahwa status bajingan di negara penyihir ini memang sangat rendah.
Middle Earth juga memiliki anak haram yang relatif terkenal, Luolan. Namun, status Luolan dalam keluarga King dapat dikatakan di atas 10.000 orang di bawah satu orang. Bahkan sebelum King Huang tidak dalam posisi, Luolan bertanggung jawab atas penghalang 113 saja. Apa nama sihir ini? Ren Xiaosu bertanya sambil memandang ke jendela. Mei Ge menjelaskan kepada Ren Xiaosu, saya tidak tahu namanya, tetapi saya telah mendengar tentang sihir ini. Ini adalah sihir kunci, yang secara khusus digunakan untuk membuka ruang tersembunyi. Apakah sihir semacam ini biasa? Tanya Ren Xiaosu. Biasanya, banyak penyihir menggunakan sihir semacam ini untuk menyembunyikan sesuatu, kata Mega. Pada dasarnya, hanya kastor yang tahu cara membuka pintu, kecuali kastor itu memberitahumu, kalau tidak, akan butuh waktu lama untuk mencari tahu cara masuk. Karena itu sangat umum, kenapa kamu tidak, lupakan saja, aku tahu, Ren Xiaosu menepuk pundak Mego. Ayo, aku akan membantumu mendapatkan sihir itu di masa depan, apapun yang kamu inginkan, saya bilang. Jangan tanya, pertanyaannya adalah adikmu stabil. Setelah berbicara, Ren Xiaosu melangkah ke dinding dan jendela. Ketika dia memasuki pintu kunci, dia tiba-tiba merasa seperti telah melewati pintu tirai air, dan segalanya sebelum dia berubah. Tidak ada jalan yang sepi di depannya, dan itu bukan ruangan yang sepi, tapi sebuah istana yang luar biasa semarak. Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan indah datang, dan Ren Xiaosu melihat banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dan menari di lantai dansa di tengah-tengah istana. Dan banyak orang menghirup sampahnya emas di gelas di tangan mereka. Bermartabat, baik pria maupun wanita. Di samping lantai dansa, seorang wanita muda yang mengenakan kostum sedang bernyanyi, dan di sampingnya, lebih dari selusin musisi memainkan alat musik. Lagu yang dinyanyikan oleh pihak lain dalam bahasa penyihir, jadi Ren Xiaosu tidak bisa mengerti apa artinya bernyanyi. Mei Ge juga mengikuti. Chen Cheng, An An, dan Chen Jingsu sudah menunggu di balik pintu kunci untuk tersenyum pada mereka. Selamat datang di sini. Banyak orang menunggu Anda, tepatnya, menunggu Wisat Mago. Bab 1156, siapa bilang aku satu-satunya? Tunggu aku, Mei Ge membeku sesaat. Kenapa menungguku? Pada saat berikutnya, gerakan-gerakan di sini tampaknya mengganggu para lelaki muda tampan dan wanita-wanita cantik di lantai dansa, menyaksikan mereka semua datang dengan anggun dan anggun. Bahkan bernyanyi di lantai dansa jauh lebih rendah. Istana yang luar biasa indah, dan marmer di bawah kaki semua orang dipoles seperti cermin. Lampu di bagian atas lantai dansa terbuat dari kristal, dan semua dekorasi emas di koridor dapat dilihat sebagai emas murni. Tetapi pada kesempatan ini, penyihir marginal mago tiba-tiba menjadi fokus semua orang. Sebelum orang-orang itu tiba, Mego berpaling ke Ren Xiaosu untuk meminta bantuan, tetapi ketika Ren Xiaosu mendapati bahwa kelompok itu tidak jahat, dia bergegas ke samping dan memberi jalan kepada Mego. Seorang pria muda yang mengenakan tuxedo hitam datang ke Mego dan tersenyum, "Halo Mego, kami telah mendengar perbuatanmu, kita dapat mengatakan bahwa aku sangat mengagumi." Mei Ge bertanya dengan heran, tindakanku? Apa yang kulakukan? Tentu saja, itu adalah masalah melawan ksatria keluarga Tudor dengan kekuatan sendiri, pemuda itu tertawa. Perkenalkan dirimu, namaku Forbes Winston. Ren Xiaosu membeku sejenak, dia menatap Chen Jingsu, mempertanyakan bagaimana para pemburu hadiah dan keluarga penyihir ini berkumpul. Pada saat ini, Chen Jingsu dan An An telah mengubah penampilan mereka. Chen Jingsu mengenakan gaun malam berlubang hitam untuk membawa sosoknya yang mempesona sepenuhnya, sementara An An mengenakan gaun putih. Tidak satupun dari mereka tampak seperti pemburu hadiah sama sekali. Sebaliknya, ini terlihat seperti keluarga penyihir. Chen Jingsu berbisik, saya akan menjelaskannya nanti. Berbicara dan tertawa, Forbes Winston mengundang Mego ke istana, dan berkata sambil berjalan, saya memiliki sejarah panjang kecurigaan antara keluarga Winston dan keluarga Tudor. Jika penyihir Mego dapat mengalahkan mereka, maka itu harus teman-teman keluarga Winston. Apalagi asal-usul Wizard Mayo bukan milik keluarga penyihir manapun, yang membuat orang merasa aman untuk berteman. Saya tidak tahu apakah Wizard Mega mau berteman dengan kami. Mei Ge sedikit tidak berdaya,
dia ingin meminta bantuan Ren Xiaosu, tetapi menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak bermaksud menyelamatkannya sama sekali. Ketika orang-orang ini berjalan ke lantai dansa, Ren Xiaosu berbisik kepada Chen Jingsu, apa yang terjadi dengan pemburu bayaranmu yang dikhianati, bukankah kamu membenci keluarga penyihir? Orang-orang ini berbeda, kata Chen Jingsu dengan segelas sampahnya. Mereka semua mendukung perubahan. Reformasi, Ren Xiaosu bertanya-tanya. Hancurkan penghalang keluarga, setuju untuk mengajar ilmu sihir secara seragam, dan tidak lagi menghargai sapu, kata Chen Jingsu, dan mereka semua adalah musuh keluarga Tudor. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dan dia menatap orang-orang di lantai dansa, semua Winston. Ya, kata Chen Jingsu, tapi mereka hanya sebagian kecil dari generasi muda Winston. Begitu banyak orang yang hanya sebagian kecil. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, aku masih meremehkan kesuburan penyihir. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Ren Xiaosu juga melihat sepasang pria dan wanita muda berciuman di samping. Menurut Chen Jingsu, keduanya adalah saudara yang sangat dekat, dan mereka memiliki mata yang pedas. Jika orang-orang muda dalam keluarga sihir melakukan hal ini, maka Ren Xiaosu punya alasan untuk curiga bahwa orang-orang ini akan berlipat ganda selama beberapa generasi. Mungkin IQ mereka tidak cukup untuk membiarkan mereka melepaskan sihir, dan penyakit genetik akan membuat seluruh keluarga perlahan-lahan runtuh. Ren Xiaosu memandang Chen Jingsu, saya kira Anda tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka dapat berdiri di samping Anda. Apakah mereka tahu identitas Anda sebagai pemburu hadiah? Tentu saja saya tidak tahu, Chen Jingsu tersenyum, dan seperti yang Anda duga, gunakan satu sama lain. Ren Xiaosu memandangi dekorasi mewah di istana ini, yang tidak seperti sesuatu yang disukai oleh sekelompok orang yang ingin mereformasi zaman. Orang-orang muda dalam keluarga Winston semuanya adalah figur pinggiran dalam keluarga. Mereka tidak mau melihat orang lain mewarisi otoritas keluarga, dan mereka tidak mau selalu mendapatkan gambar meditasi sihir yang paling penting dalam keluarga. Sehingga mereka ingin dengan bantuan kekuatan eksternal untuk memecahkan tatanan yang melekat, kata Chen Jingsu. Dengan ambisi, kita secara alami memiliki kesempatan, saya pikir Anda juga dapat mengenal mereka melalui Mego. Ren Xiaosu cemberut, maaf mengecewakanmu, aku tidak tertarik. Aku tidak tahu apa tujuanmu ketika kamu datang ke negara sihir, tapi aku tahu bahwa kamu tidak ramah dengan organisasi sihir, kata Chen Jingsu dengan serius. Mengapa kamu tidak mengambil keuntungan dari itu jika kamu memiliki kepentingan yang sama dengan mereka? Ren Xiaosu menyeringai, mungkin karena aku cukup kuat. Chen Jingsu terdiam untuk sementara waktu, tetapi untuk waktu yang lama ia tidak tahu bagaimana mengambil percakapan. Dia tidak tahu konsep apa yang dikatakan Ren Xiaosu kuat. Apakah ada penyihir muda yang Anda tahu benar-benar ingin berinovasi di zaman ini? Ren Xiaosu bertanya, maksudku, tinggalkan sikap mulia mereka dan anggap serius. Chen Jingsu menjawab, ya, tetapi sangat sedikit. Beberapa penyihir muda yang belajar di Gen City benar-benar ingin mempromosikan reformasi. Tidak apa-apa untuk tahu, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, ketika kita sampai di Gen City, tolong atur untuk bibimu. Chen Jingsu, kamu bisa mati jika kamu marah, kan? Bagaimana dengan orang-orang ini? Orang-orang ini, iya. Aku benar-benar tidak tertarik menghubungi mereka, kata Ren Xiaosu, aku tidak butuh bantuan mereka. Selama Mago memiliki reputasi yang cukup, seseorang secara alami akan mengikuti yang kuat. Apa yang perlu dilakukan Ren Xiaosu sebenarnya sangat sederhana, benar-benar melanggar urutan negara sihir ini, dan kemudian biarkan waktu mencapai Mego. Adapun suara-suara oposisi, Ren Xiaosu secara alami akan setuju dengan mereka. Chen Jingsu memandang Ren Xiaosu dan berkata, kamu tidak bisa mengubah negara sendiri. Ren Xiaosu menjawab sambil tersenyum, siapa yang bilang aku sendirian? Chen Jingsu memberi Ren Xiaosu pandangan mendalam, apakah Anda ingin membentuk aliansi dengan pemburu hadiah kami? Ren Xiaosu tertegun sejenak, oh, maaf, saya tidak berbicara tentang Anda, kekuatan Anda tidak cukup. Chen Jingsu. Awalnya Ren Xiaosu ingin mengatakan, maaf, kekuatan yang Anda tunjukkan sekarang terlalu lemah untuk menjadi rekan satu tim saya. Tapi kata-katanya kembali ke mulutnya, setelah semua, untuk menyatukan semua kekuatan yang dapat dipersatukan.
Selain itu, Ren Xiaosu memang membutuhkan pemburu bayaran untuk membantunya menghubungi penyihir muda dari kota Gen. Dia membutuhkan orang-orang itu untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menjadi kekuatan yang cukup besar di sekitar Mego. Karena setelah dia meninggalkan negara sihir, Mego membutuhkan timnya untuk mengendalikan negara. Tiba-tiba, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa seperti Zhang Jinglin. Zhang Jinglin mengirim brigade tempur ke-6 ke Central Plains. Mungkin ini ide yang sama. Bab 1157. Keturunan Russell. Istana dibuka dengan pintu kunci telah bersukacita lagi, dan nyanyian itu juga berkibar. Beberapa orang mengundang Chen Jingsu untuk menari, dan Ren Xiaosu menyela obrolan dengannya. Chen Cheng juga diundang oleh seorang gadis dari keluarga Winston, tetapi An menolak semua undangan dan masih bersama Ren Xiaosu. Mego dikelilingi oleh sekelompok orang untuk menanyakan tentang proses pertempuran, dan beberapa orang bahkan bertanya seperti apa rasanya membunuh. Para pemuda di keluarga Winston tampaknya tidak mengalami perkelahian yang serius. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya diam-diam, dia merasa orang-orang ini sulit membantunya. Selain itu, dia tidak suka bergaul dengan bangsawan seperti itu di dalam hatinya. Sebaliknya, di sini sangat mirip dengan konsorsium Middle Earth, dan Ren Xiaosu lebih suka suasana Northwest. An melihat ekspresinya di samping dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda memandang rendah mereka? Ini bukan masalah meremehkannya, ini semata-mata masalah perbedaan, bukan apa-apa. Saya pikir itu keputusan yang salah bagi Anda untuk bergaul dengan mereka, kata Ren Xiaosu. An berkata, Bibi hanya mencoba menguji sikapmu. Aku di sini untuk memberitahumu dan menunggu sebentar untuk mengikuti pengaturan anak-anak muda ini, dan kemudian kau akan mengerti mengapa kita harus membangkitkan mereka. Saya tidak pernah memikirkan apa yang bisa mereka lakukan. Ren Xiaosu terkejut sesaat, tapi itu sedikit mengejutkannya, apakah pemburu hadiah punya tujuan lain? Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba kebetulan tangan ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berjalan mendekat dan Forbes Winston tersenyum dan bertanya, ini dia. Mei Ge berkata, oh, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah pengikut pribadi saya. Awalnya, Mei Ge ingin memaksa Ren Xiaosu untuk mengobrol bersama, setelah semua orang datang bersama, mengapa dia menerima semua ini sendirian? Akibatnya, Forbes Winston mendengar bahwa Ren Xiaosu adalah seorang profesional, dan kemudian dengan sopan tersenyum dan berkata, ada makanan lezat yang disiapkan untuk kerabat dan pelayan di aula samping. Tuan Ren Xiaosu dapat pergi ke sana untuk makan dan kemudian menunggu wisaya Mego. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa konsep kelas keluarga penyihir cukup ketat. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah pengikut pribadi, dia bahkan kehilangan minat sopan. Pria semacam ini bahkan terus mengatakan bahwa reformasi akan dilakukan, setelah mereka berkuasa, aristokrasi akan tetap menjadi aristokrasi, dan tidak akan ada perubahan di dunia. Ren Xiaosu merasa bahwa orang seperti ini harus dikelilingi oleh Russell. Dalam reformasi, tidak semua orang membawa kepercayaan dan tanggung jawab yang tulus. Ini adalah norma dunia. Mego sedikit marah ketika mendengar bahwa dia ingin langsung menarik Ren Xiaosu pergi. Tetapi Ren Xiaosu mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi makan sesuatu selanjutnya, Tuan Mego, aku menunggumu di aula samping. Setelah itu, seorang pelayan membawa Ren Xiaosu ke aula samping. Mei Ge sangat marah, tetapi ketika dia melihat Ren Xiaosu berkedip pada dirinya sendiri sebelum pergi, dia mengubah senyumnya lagi, dan terus memutarbalikkan para janda keluarga Winston. Ketika Ren Xiaosu datang ke aula samping, yang mengejutkannya adalah bahwa itu juga sangat meriah. Para pelayan dan kerabat penyihir berkumpul di sini. Meskipun semua orang tidak minum, mereka menari dan mengobrol satu persatu. Dibandingkan dengan aula utama di sebelah, orang-orang di sini tampaknya menyimak channel Dongeng Donghua dan lebih santai, dan tidak ada yang memegang gerakan. Namun, Ren Xiaosu tidak bergabung, tetapi berdiri diam di dinding, menunggu jamuan berakhir. Dia menutup matanya, berusaha mendengarkan gerakan-gerakan di aula utama sebanyak mungkin, sehingga tidak ada yang tiba-tiba menembak Mego. Seorang pria setengah baya berjalan perlahan ke Ren Xiaosu dan berdiri di sampingnya.
Ren Xiaosu membuka matanya dan saling memandang, tetapi dia tidak bermaksud saling berurusan. Apa hubunganmu dengan Ren He? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Ren Xiaosu tiba-tiba menatap pria parubaya di depannya. Saya juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari bahwa sebenarnya, Chen Cheng membawa dirinya malam ini, bukan untuk memperkenalkan dirinya kepada para penyihir muda dari keluarga Winston, tetapi untuk membawa dirinya untuk melihat pria parubaya ini. Alasan mengapa para pemburu hadiah bersedia bergaul dengan orang-orang muda dari keluarga Winston adalah untuk menambah warna pelindung pada diri mereka sendiri. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa kelompok orang ini memang cukup berani, tidak heran mereka masih bisa hidup di bawah pengepungan organisasi penyihir. Pria parubaya itu berkata, "Perkenalkan dirimu, Zhang Haoyun, seorang anak kecil. Hal-hal yang Chen Jingsu tidak dapat berbicara dengan saya, biarkan Anda berbicara kepada saya untuk menunjukkan bahwa Anda bukan orang kecil di organisasi pemburu hadiah." Ren Xiaosu dengan tenang berkata, "Katakan, apa yang ingin Anda bicarakan malam ini?" "Jangan khawatir tentang itu," kata Zhang Haoyun sambil tersenyum. "Saya tidak berencana untuk menggunakan apa yang Anda lakukan, saya hanya ingin tahu berapa banyak informasi yang Anda ketahui tentang Ren He. Kamu berteriak padaku, untuk menunjukkan ketulusan, haruskah kamu pertama-tama berbicara tentang apa yang kamu ketahui?" kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ren He, pendiri organisasi Templar Assassin, pada awalnya diciptakan untuk melawan Chia dan organisasi ekstremis. Kemudian, dia mencapai penyelesaian dengan Chia, dan organisasi itu pergi ke bawah tanah untuk mulai menghubungi pemimpin organisasi sihir, Russell. Kata Zhang Haoyun, orang-orang Turki Tengah memiliki seorang putra dan juga pendiri organisasi Ksatria Turki Tengah dan pendiri kelompok King He. Zhang Haoyun memandang Ren Xiaosu dengan serius dan berkata, "Dia adalah asal dari kepercayaan seluruh organisasi kami. Dia memiliki cukup ketulusan untuk memberitahu Anda begitu banyak." Ren Xiaosu terkejut, dia berpikir bahwa organisasi di sisi negara penyihir juga akan disebut seorang ksatria, tetapi dia tidak berharap untuk mengubah nama dan Chia atau sesuatu, dia mendengarnya untuk pertama kalinya. Namun, kedua organisasi itu, Templar dan Cavaliers, tampaknya memiliki fungsi yang berbeda. Cavaliers adalah untuk menantang mimpi dan kepercayaan ekstrim, tetapi Templar benar-benar dilahirkan untuk membunuh. Tampaknya karena Ren Xiaosu pertama kali menanyakan nama, Ren He, kedua pihak sekarang memiliki dasar saling percaya. Karena Chen Jingsu tidak tahu banyak tentang Ren He, mereka memanggil Zhang Haoyun untuk berkomunikasi dengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang Zhang Haoyun dan berkata, "Sebenarnya aku tidak punya banyak berita untuk dibagikan denganmu. Aku tahu sedikit tentang Ren He." Zhang Haoyun mengerutkan kening, "Pesan apa yang bisa kamu bawakan untukku?" Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa kelompok King He Dunia Tengah masih ada di sana, dan organisasi Cavalier masih ada di sana. Saya dan mereka adalah teman. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke negara sihir sendirian?" Zhang Haoyun bertanya. Ren Xiaosu berkata dalam keheningan, "Mungkin takdirlah yang membuatku mengklarifikasi pengalaman hidupku. Tolong jawab aku pertanyaan. Apa yang terjadi dengan putra Ren He? Mengapa dia mengambil mata hitam yang benar untuk menyelamatkan orang?" Zhang Haoyun menjawab, "Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh keturunan Russell." Tiba-tiba, istana berkata dalam benak Ren Xiaosu, "Temukan petunjuk keturunan Russell, proses penyelesaian tugas, 3/4. Bab 1158. Saudaraku, aku bersembunyi di sini. Russell sebenarnya memiliki keturunan." Ren Xiaosu terkejut, para penyihir mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah dengan seorang istri dalam hidupnya, dan bahwa dia tidak memiliki ahli waris. Poin ini secara khusus disebutkan dalam buku penyihir. Pada saat itu, Ren Xiaosu juga merasa bahwa pihak lain mengabdikan seluruh hidupnya untuk penyebab penyihir. Zhang Haoyun dengan tenang berkata, "Catatan dalam catatan penyihir salah, tapi ini adalah kesalahan yang sengaja dilakukan penulis. Dia tahu bahwa Russell tidak pernah sesederhana kematian alami, jadi dia menyembunyikan masalah ini." "Siapa penulis buku sihir ini?" "Saya pikir dia mengagumi Russell," kata Ren Xiaosu.
Itu adalah tindak lanjut pribadi Russell di tahun-tahun terakhirnya, jawab Zhang Haoyun. Dia sudah lama tidak mengikuti Russell, tetapi setelah kematian Russell, dia mengatur banyak dokumen dan surat, jadi dia belajar banyak hal. Oh, tidak heran kamu bisa mendapatkan surat dari Russell dan teman-teman, kata Ren Xiaosu. Apa yang terjadi pada penulis ini? Juga mati, kata Zhang Haoyun, kematian yang saya katakan adalah kematian tidak normal. Ada bukti bahwa dia mengalami penyiksaan sebelum kematian. Catatan harian para senior mengatakan bahwa ketika organisasi Templar menemukan tubuhnya, semua orang tidak tahan melihatnya. Sekarang, jadi, organisasi Templar dan Russell selalu menjaga hubungan yang erat, dan organisasi Anda memang telah membantu para penyihir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah dermawan di negara penyihir, Ren Xiaosu mengangguk, mengapa menghilang setelah itu. Awalnya, organisasi penyihir menghabiskan waktu paling sulit di masa-masa awal bencana di bawah kepemimpinan Russell, tetapi Russell sendiri sakit parah, dan dia terkontaminasi dengan bahan kotor. Zhang Haoyun menghela nafas, ini memberi para bangsawan penyihir kesempatan untuk menggunakan peluang. Zhang Haoyun, mereka membeli salah satu pelayan Russell dan meracuninya. Organisasi Templar mengejar petunjuk dan mulai ingin membalas teman-teman baik organisasi itu, tetapi baru saja selesai menyiksa pelayan, mengeksekusi dia. Dan kemudian menderita untuk mengepung seluruh organisasi sihir. Petik 2. Pengkhianatan untuk keuntungan, Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah kamu tidak mengharapkan ini? Sebenarnya, saya hanya berharap bahwa saya kehilangan terlalu banyak teman dalam perjalanan untuk melindungi istri dan keturunan Russell. Anda harus mengerti bahwa pertempuran menjaga jauh lebih sengit daripada melepaskan pertempuran, kata Zhang Haoyun. Masih banyak yang baru kelompok penyihir, tetapi banyak dari mereka meninggal dalam malapetaka dan mati untuk melindungi komunitas penyihir. Adalah para bangsawan penyihir tua yang selalu menjaga kekuatan mereka, tetapi telah mendapatkan keuntungan setelah bencana itu. Ren Xiaosu mungkin mengerti betapa orang-orang di Templar ini membenci para penyihir dan bangsawan tua. Kerja keras semua orang dalam bencana menyebabkan penurunan kekuatan. Akibatnya, mereka akhirnya menjadi lebih murah bagi mereka yang tidak melakukan apapun dalam bencana tersebut. Apa? Karena ini kau meracuni keluarga Foss? Tanya Ren Xiaosu. Ya, pelayan yang meracuni Russell adalah orang dari keluarga Foss. Setelah masalah ini, keluarga Tudor memberikan banyak manfaat kepada keluarga Foss. Ini adalah kompensasi, dan, dalam proses melingkari gereja suci, keluarga Foss itu selalu menjadi kekuatan utama, membunuh banyak dari kita, kata Zhang Haoyun. Kami membunuh keluarga Foss terlebih dahulu, tetapi hanya untuk mendapatkan minat. Aku cukup mendukungmu, di mana keturunan Russell sekarang, Ren Xiaosu bertanya. Aku belum bisa memberitahumu, mereka bukan milik gereja, tetapi kamu akan melihat mereka cepat atau lambat ketika kamu tiba di Gen, kata Zhang Haoyun. Russell menceritakan banyak hal kepada istrinya di tahun-tahun berikutnya. Buku harian ini ada di tangan istrinya, yang berisi banyak rahasia. Saya yakin jawaban yang Anda cari harus ada di dalamnya. Ren Xiaosu tidak ragu tentang hal ini, jika tidak, istana tidak akan mencantumkan keturunan Russell sebagai petunjuk terkait Ren He. Apakah kamu akan ke Gen City juga? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Tentu saja tidak, kata Zhang Haoyun, saya memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan dalam keluarga Winston. Keluarga Berkeley akan bertempur di utara. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Saya punya pertanyaan lain untuk bertanya kepada Anda, di sini saya telah mengungkapkan ketulusan terbesar sebelumnya, dan dapat dikatakan bahwa banyak informasi telah disampaikan kepada Anda. Jadi bisakah Anda memberitahu saya sekarang, apa hubungan Anda dengan Ren He? Ren Xiaosu berkata tanpa daya, aku tidak berbohong kepadamu sebelumnya. Aku datang ke sini hanya untuk mengetahui apa hubunganku dengannya. Zhang Haoyun berkata dengan serius, saya menantikan hari ketika semuanya jatuh. Pada saat ini, jamuan di aula utama tampaknya sudah berakhir. Ren Xiaosu pergi bersama Mei Ge, dan Chen Cheng dan yang lainnya pergi ke arah yang lain. Untuk sementara waktu, hanya budak yang menjual diri mereka sendiri ke keluarga penyihir selama sisa hidup mereka di istana gerbang kunci yang besar dengan diam-diam mengemas sisa makanan.
Sebagai protagonis perjamuan malam ini, Mei Ge tampak sedikit lelah. Keduanya mengenakan jubah mereka dan bergegas ke pos. Xiao Mei berkata dengan emosi di jalan, para penyihir muda dalam keluarga ini memiliki kerusakan yang tak terlukiskan dan tidak tahu mengapa. Ren Xiaosu menjelaskan sambil tersenyum, jika kamu hanya memiliki keinginan untuk berkuasa di hatimu, kamu akan menjadi seperti mereka. Kalau begitu lupakan saja, bisik Mei Ge. Oh, kurasa kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Kenapa? Kamu sudah berteman di sisi kuil. Teman tidak cukup, tetapi mereka sangat senang berbicara, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mei Ge bergumam, tinggalkan aku sendiri di aula utama, tetapi kamu merasa nyaman. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti, dan Mei Ge mendongak, dan di ujung jalan, ada sosok yang menatap kosong pada dirinya sendiri. Saat itu sudah sekitar jam 2 pagi, dan hanya 3 dari mereka yang kosong di jalan. Dalam keadaan normal, orang biasa tidak akan pernah keluar pada saat ini. Mego bertanya dengan suara rendah, apakah sudah ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Ren Xiaosu berbisik, kamu kembali ke pos pertama, aku bertemu teman lama. Teman lama, Mei Ge terkejut. Kamu masih bisa bertemu teman-teman lama ketika kamu datang dari Middle Earth. Sejujurnya, aku tidak mengharapkannya, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba mendengar suara gemetar dari sosok di seberang jalan. Ren Xiaosu, kan? Kamu tidak berpikir aku tidak akan mengenalimu ketika kamu mengenakan jubah. Ren Xiaosu menyeringai, ini aku, Wang Chongyang, kamu benar-benar mencintaiku, ini bisa mengenaliku. Aku benar-benar mencintai pamanmu, apakah kamu tahu aku jika kamu berubah menjadi abu-abu, kata Wang Chongyang sedih. Aku semua melarikan diri di sini, mengapa kamu masih dalam kegelapan, saudara, lepaskan aku hanya ingin beberapa hari tanpa diinginkan. Petik 2. Ren Xiaosu melangkah menuju Wang Chongyang langkah demi langkah, kamu mungkin tidak percaya, aku benar-benar hanya lewat saja. Sebelum menunggu Ren Xiaosu pergi jauh, Wang Chongyang menoleh dan lari. Mei Ge hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat bahwa Ren Xiaosu telah diusir seperti panah keluar dari tali, meninggalkannya berdiri di jalan sendirian. Hei, bagaimana cara kembali? Ini adalah malam terakhir tidak ada yang bisa meminta petunjuk. Bab 1159, Musim Semi Wang Chongyang sangat pendek. Negara penyihir jauh dari dunia tengah, cukup beralasan bahwa Wang Chongyang datang ke sini, dan ia dapat sepenuhnya menyingkirkan yang diinginkan oleh dunia menengah. Di dunia tengah, Kong menginginkannya, King menginginkannya, Tinder menginginkannya, dan kemudian Wang menginginkannya. Dunia tengah yang besar itu, tidak bisa menampung kereta dan pot hitam. Wang Chongyang juga tidak ingin meninggalkan dunia tengah. Itu adalah tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, dan ia memiliki semua hal dan cara hidup yang akrab. Tapi dia tidak bisa menahannya. Di dunia tengah, kehidupan benar-benar tidak bisa bertahan. Selain itu, begitu banyak organisasi yang diinginkan, ia masih bisa mengandalkan dunia bawah tanah untuk bertahan hidup, dan biasanya bersentuhan dengan kehidupan hitam atau sesuatu. Cukup untuk menjadi bahagia. Tapi dia tidak tahu bagaimana, Wang Chongyang merasa bahwa dia selalu bisa bertemu Ren Xiaosu. Awalnya Wang Chongyang tidak terlalu takut pada Ren Xiaosu, tapi kemudian dia merasa sedikit salah. Dapat dikatakan bahwa Wang Chongyang menyaksikan kebangkitan Ren Xiaosu secara langsung. Sejak awal, mencuri pistol mengharuskan menyembunyikan pengungsi berbahaya, dan kemudian penghancur penghalang. Dan akhirnya menjadi marsal di barat laut. Wang Chongyang menyaksikan Ren Xiaosu menjadi lebih kuat, dan rasa krisisnya semakin kuat dan akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari dunia tengah. Ketika dia pergi, dia punya dua pilihan, satu pergi ke padang rumput utara, tetapi dia belum berangkat. Dia mendengar bahwa pemilik padang rumput saat ini adalah Yan Liuyuan. Dia telah menunjuk Yan Liuyuan dengan pistol. Akhirnya, ia mengendarai kereta uap melalui gobi panjang ke negara penyihir yang aneh. Awalnya Wang Chongyang juga khawatir tentang hambatan bahasa dan kehidupan yang tidak biasa ketika dia datang ke sini. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang aborigin pertengahan daripada yang diperkirakan,
dan makanan setiap orang tidak jauh berbeda. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada pengawasan di sini, dan tidak ada begitu banyak sarana teknologi. Ia dapat yakin akan kehidupan yang berani di sini. Sejak itu, tidak ada yang akan mengejarnya setiap hari, dan tidak ada pasukan terorganisir yang akan menekannya. Wang Chongyang merasa seperti telah datang ke surga. Menjadi bandit di dunia tengah berarti ditekan oleh konsorsium, dan membuka pasar gelap setiap hari. Burung hantu besar bersembunyi di pusat pemandian setiap hari, karena bumi di tengah terlalu ketat. Adapun negara penyihir, kelompok longgar, para penyihir-penyihir yang diperlakukan sebagai dewa setiap hari, di mana mereka dapat mengelola hal-hal sepele dari duniawi. Di sini para bandit menduduki gunung sebagai raja, para gangster di kota-kota yang menggertak hegemoni berada dalam kelompok, dan yang kuat di pasar gelap dihormati. Selama Anda memiliki uang dan kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini membuat Wang Chongyang merasa bahwa dia sepertinya telah kembali ke air setelah mengering selama lebih dari 10 tahun. Meskipun ia juga menghadapi ancaman penyihir di negara ini, Wang Chongyang, sebagai kelompok penyadar pertama, tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki kualitas fisik yang kuat. Dan kekuatannya tidak serta-merta lebih lemah dari penyihir biasa. Tahun ini, Wang Chongyang berusia 34 tahun. Sebelum berusia 33 tahun, hidupnya musim dingin atau musim gugur, dan sekarang hidupnya telah memasuki musim semi sekaligus. Namun, sejak saat Wang Chongyang melihat Ren Xiaosu, semuanya tampak kembali ke titik semula. Mei Ge berdiri menatap tempat itu dan menyaksikan Ren Xiaosu mengejar Wang Daryang. Pada saat ini, kecepatan tindak lanjut pemuda itu memecah matanya. Apakah ini kekuatan Ren Rensu? Mei Ge terkejut. Jika Ren Xiaosu ingin membunuhnya, dia mungkin tidak dapat menggunakan sihir. Bisakah orang seperti ini dengan kekuatan ledakan kuat diikat oleh teknik pengikatan tanahnya sendiri? Bodoh. Meskipun Mego memiliki beberapa persiapan psikologis, ketika dia melihat adegan ini, dia masih tidak bisa menerimanya. Cepat dan kembali ke pos, gumam Mek, dan dia tidak ingin terlibat dalam insiden kekerasan ini. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Wang Chongyang berlari liar satu demi satu di awan gelap kota Winston. Dengan ledakan, petir pertama di awal musim panas menembus awan tebal dan jatuh dari kubah. Petir putih besar, seperti tombak, tiba-tiba menyinari seluruh kota Winston. Kemudian, awan mengembun menjadi tetesan air hujan kedelai besar dan turun. Hujan menamparkan tanah, dan pakaian Ren Xiaosu dan Wang Chongyang semuanya basah. Tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan berhati kuat bahkan tidak terpengaruh oleh hujan. Kecepatan Ren Xiaosu jauh lebih cepat daripada Wang Chongyang, matanya terkunci rapat dan tujuannya terus mendekat. Ketika Wang Chongyang memalingkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat pria muda berjubah hitam di belakangnya mendekat seperti binatang liar, dan seluruh orang yang ketakutan tiba-tiba mati rasa. Ren Xiaosu hari ini lebih menakutkan daripada terakhir kali dia bertemu di Gunung Suci. Wang Chongyang tidak bisa memahaminya. Semua orang adalah orang yang luar biasa. Cukup beralasan bahwa dia bangun lebih awal dan jelas harus memiliki kualitas fisik yang lebih kuat. Mengapa Xiao Xiao harus tumbuh lebih cepat daripada dia? Tapi masalah ini benar-benar tidak punya alasan untuk mengatakan, kalau tidak, dia tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Perbedaan antara Wang Chongyang dan Mei Ge adalah bahwa para penyihir itu tidak tahu apa yang Ren Xiaosu punya kartu sama sekali, tapi dia sangat jelas. Dia hanya ingin tahu sekarang, apa yang paling jujur Han menarik makhluk menakutkan Ren Xiaosu ke negara sihir. Tanda seru. Ren Xiaosu berteriak di belakang, berhenti berlari, berhenti dan bicara. Bicaralah dengan pamanmu. Wang Chongyang tiba-tiba berbelok ke kiri dan masuk ke gang yang tidak jelas. Pada saat ini Wang Chongyang berpikir serius, Ren Xiaosu pasti baru saja tiba di Winston, maka dia dapat mengandalkan keakrabannya dengan tempat ini untuk saling menyingkirkan. Sementara keduanya menembus lapisan hujan, tentara patroli di kota Winston bersembunyi di bawah atap dengan lampu minyak tanah untuk menghindari hujan. Dan beberapa orang mengeluh tentang cuaca saat merokok. Saat berbicara, Wang Chongyang tiba-tiba bergegas melewati mereka, tanpa jeda. Para prajurit yang berpatroli memandangi punggung Wang Chongyang,
dan tirai hujan yang tebal kelihatannya merupakan lubang besar humanoid yang ditabrak Wang Chongyang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu cepat. Sebelum mereka bisa kembali, Ren Xiaosu mengejar dengan kecepatan lebih cepat. Selama pergerakan yang cepat, badai hujan yang jatuh tersapu oleh gelombang angin besar yang diangkat oleh Ren Xiaosu. Para prajurit yang berlindung dari hujan tiba-tiba merasa seperti seseorang menuangkan sepanci air ke wajah mereka di wajah, dan rokok di mulut mereka padam. Sekarang, seorang tentara tanpa sadar meletakkan peluit ke dalam mulutnya dan ingin meminta dukungan untuk memburu kedua orang ini, tetapi kapten patroli meraih peluitnya. "Kamu sangat gila, kamu berani menjadi orang seperti itu, apakah Anda ingin menangkapnya?" Prajurit patroli memandang kaptennya, mereka. "Ya, saya benar. Saya bisa hidup sebagai pemimpin patroli karena saya tahu apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan," kata pemimpin patroli dengan tegas. Bab 1160, Penyabot. Pemimpin patroli berusia 40 tahun, dia telah melihat banyak badai dan gelombang dalam hidupnya, ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran 178 benteng 17 tahun yang lalu. Dia bahkan melihat penyihir berkelahi di kota. Justru karena dia telah melihat pertempuran para penyihir, maka dia sangat jelas, itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang awam. Melihatnya seolah-olah tidak melihatnya, Anda bisa menyimak channel Dongeng Donghua dan hidup lama. Namun, tentara patroli sedikit bingung, "Kapten, apakah mereka penyihir keluarga Winston?" Pemimpin patroli merenung, "Seharusnya tidak, saya tidak berpikir salah satu dari mereka adalah penyihir." "Apakah penyihir itu bisa begitu cepat?" Prajurit patroli bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika kita tidak peduli, apa yang akan terjadi pada mereka di kota?" Kapten patroli menghibur, "Hanya apa yang bisa mereka berdua lakukan." Wah! Karena suara itu tidak jatuh, semua patroli mengikuti suara itu dengan takjub. Mata mereka menembus layar hujan dan mereka tiba-tiba melihat sebuah gudang runtuh tidak jauh dari sana. "Ini lumbung," serdadu patroli berseru, "yang itu semua lumbung." Tepat setelah saya selesai berbicara, lumbung satu demi satu runtuh. Di tengah hujan lebat, tentara patroli membuka mulut mereka satu persatu, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang tentara berkata perlahan, "Kapten, saya telah jatuh 4 lumbung. Bahkan jika kita tidak melaporkan, apakah pekerjaan patroli kita akan selesai?" Pada saat ini, Wang Chongyang mendengarkan suara runtuhnya bangunan di belakangnya, dan telur-telur yang ketakutan semuanya pecah. Hanya menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu muda di masa lalu, dan sebenarnya menyebabkan monster seperti itu. Pada saat berikutnya, Wang Chongyang telah mendengar angin bertiup di belakangnya, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ren Xiaosu, yang telah mengenakan baju besi luar, meninju dia. Wang Chongyang terkejut pada saat itu, "Saya bahkan tidak punya senjata untuk mengambil langkah besar, tidak bisakah saya bermain?" Tiba-tiba tangan itu mencapai pintu, Wang Chongyang meraung, "Ayo." Saya melihat pot hitam besar dengan diameter 2 meter tiba-tiba muncul di antara Ren Xiaosu dan Wang Chongyang. Dengan bunyi gedebuk, tinju yang dilapisi baju besi luar meledak di dalam pot hitam. Di dalam panci hitam yang berdengung, Wang Chongyang membawa orang itu dan terbang keluar. Saya melihat bahwa Wang Chongyang dan Black Pot berguling bersama dan menabrak dinding. Dindingnya runtuh. Dia batuk sedikit darah, "Apakah kamu spesial atau bukan manusia?" Ini bukan kata kutukan, tetapi dia benar-benar mempertanyakan dari hati, akankah Ren Xiaosu telah melampaui tingkat manusia? Setelah berbicara, Wang Chongyang mengambil keuntungan dari Ren Xiaosu untuk menghilangkan kekuatan reaksi, dan bahkan bangkit dan merangkak ke gang di sebelahnya. Seorang pria parubaya di dinding ada di rumah, melihat melalui lubang di dinding, melihat baju besi luar ditirai hujan di luar dinding. Baju besi abu-abu penuh dengan kilau logam. Ketika dia melihat armor luar, Ren Xiaosu di armor luar itu juga menatapnya. Pria parubaya itu menelan, berbaring. Ren Xiaosu menemukan sepotong emas dan melemparkannya ke pria parubaya, dan kemudian terus mengejar ke dalam hujan. Pada saat ini, Wang Chongyang sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Menurut kekuatan Ren Xiaosu, dia tidak perlu memakai baju besi luar secara langsung, dan dia tidak perlu memilih serangan meninju yang paling primitif. Mengambil pengertian Wang Chongyang tentang Ren Xiaosu sebagai fakta,
kedua belah pihak tidak lagi pada tingkat yang sama, dan pihak lain tidak begitu sulit untuk merebut diri. Karena itu, Ren Xiaosu harus memiliki tujuan lain. Kekuatan terbesar Wang Chongyang bukanlah kemampuannya yang luar biasa, tetapi pengetahuan dirinya sendiri. Ketika dia bertemu Li Sentan, dia lolos lebih cepat dari jadwal. Dia bertemu Ren Xiaosu di Gunung Suci dan penghalang ke-73, dan dia melarikan diri lebih awal. Tetapi setiap kali Wang Chongyang menjadi sombong, dia tidak bisa hidup selama itu. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa Ren Xiaosu mendatangkan malapetaka di kota negara sihir ini. Tidak masalah jika Anda tidak mengerti, yang bisa ia lakukan sekarang adalah melarikan diri tanpa pilihan. Wang Chongyang turun melalui jalan-jalan kota. Dia melirik ke belakang, tetapi dia tidak bisa lagi melihat di mana Ren Xiaosu berada. Beralih ke orang biasa, saya takut bahwa saya akan sedikit lega dan lega saat ini, tetapi Wang Chongyang berbeda. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu masih harus mengikutinya dari belakang. Pada saat berikutnya, wajah Wang Chongyang banyak berubah, hanya karena dia melihat sudah ada topeng putih di jalan di depan, menunggunya di jalan di depan. Wang Chongyang berbalik, dan Ren Xiaosu, yang telah menemukan baju besi luar, berdiri di tengah hujan mengenakan jubah hitam. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Wang Chongyang hampir pingsan, tidak mudah bagiku dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang adalah orang dewasa. Mohon perhatian. Ketika kamu mengambil bandit untuk menyerangku di lembah sungai, kenapa kamu tidak berpikir akan ada hari ini? Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum. Wang Chongyang bukan orang mati. Kereta uap 5 mobil menerobos kekosongan dari pengepungan Ren Xiaosu dan Lao Su. Dia benar-benar memecahkan bangunan pinggir jalan langsung untuk Wang Chongyang dan menabrak celah. Ketika kereta uap melintas, Wang Chongyang meraih pegangan besi di kereta dan kemudian naik ke kereta, dan kereta bergegas ke jalan berikutnya. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Dia tidak berharap bahwa Wang Chongyang sudah lama tidak melihatnya. Kereta uap pihak lain telah berubah dari 4 menjadi 5 knot. Wang Chongyang mencoba yang terbaik untuk mengendalikan arah kereta uap, berusaha untuk tidak menabrak rumah-rumah di pinggir jalan. Namun, gedung-gedung di negara penyihir itu padat dan jalanannya sempit. Kereta uap itu jatuh di antaranya, dan tidak bisa dihindari bahwa itu tidak akan dapat dikendalikan. Dengan beberapa keributan, kereta uap itu tergeser dari deretan bangunan, dan rumah asli yang bagus itu terbanting ke tempat terbuka semi terbuka oleh Wang Chongyang. Sepasang suami istri berciuman di rumah, mereka berdua hanya berpelukan dan berbaring di tempat tidur, tetapi dinding rumah tiba-tiba menghilang. Keduanya menoleh dengan kepala tercengang dan melihat keluar. Kemudian, mereka melihat kereta uap kedua bergemuruh di jalan-jalan di luar, dan hujan yang turun-turun disiram oleh kereta. Mereka bahkan melihat seorang lelaki berjubah hitam di depan mobil berteriak kepada mereka, "Ya, tidak, mulai." Awalnya, ketika kereta uap bertabrakan dengan penghalang, kekuatan dampak kekerasan akan diumpankan kembali ke pengguna kemampuan itu sendiri, jika Wang Chongyang melakukan ini sebelumnya. Saya takut dia meludahkan darah terlebih dahulu sebelum menghancurkan 1 atau 2 bangunan. Tapi sekarang, dia langsung menggunakan tutup panci hitam di depan bagian depan mobil, yang sangat memudahkan umpan balik rasa sakit yang dihasilkan selama tumbukan. Adegan ini terpana oleh Ren Xiaosu. Dia tidak menyangka bahwa kereta uap dan uap hitam ini bahkan dipadukan oleh Wang Chongyang. Peluit keras mulai terdengar di kota, dan 2 kereta uap meraung berbarengan di jalan. Gerakan besar ini telah membangunkan seluruh kota Winston dari tidur nyenyak. Bahkan dengan para penyihir dari keluarga Winston. Dengan cepat bergegas menuju kekacauan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.